Dalam mempersiapkan perancangan kampus terpadu Universitas Palangkaraya, pihak tim perencana kampus menginformasikan ingin membangun fasilitas publik bagi penanda masuk ke kampus Universitas Palangkaraya. Maka dibuat rancangan skulptur sebagai bagian penting dari arsitektur kampus. Skulptur kota sebagai penunjang kawasan atau fungsi dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan atau bentuk dan kerapian bangunan atau struktur dan bahan. Kontekstual terhadap lingkungan, rencana desain skulptur sebagai penanda kawasan kampus perlu mempertahankan aspek ruang kota, kelancaran sirkulasi taman perlu diselesaikan yang dapat mewadahi ruang bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, serta pengguna kendaraan bermotor. Kali ini kami mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu membuat skulptur sebagai salah satu penunjang infrastruktur yang didesain pada lingkungan jalan utama ke kampus Palangkaraya. Dengan memperhatikan bentuk bangunan dengan kontekstual, memperhatikan dan mengakomodasikan pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Luasan lahan dibutuhkan 150 meter persegi dengan luas 100 meter persegi dilengkapi dengan taman dan street furniture. Kali ini saya menjelaskan apa itu skulptur. Skulptur adalah seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam 3-dimensional yang ciptaannya bisa berupa gambar-gambar timbul atau patung yang dibuat dari media kayu maupun logam. Tujuan skulptur sendiri yaitu sebagai karya seni yang menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Fungsi skulptur juga tak hanya sebagai hiasan, melainkan juga sebagai medis untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan nilai-nilai penting yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk lokasi skulptur saya itu berada di Jalan Hendrik Timang dan menuju ke arah gedung terpadu merah putih dan biru. Tinggi jalan dari muka tanah yang telah saya survei yaitu 1,5 meter. Jalan Hendrik Timang memiliki lebar kurang lebih 20 meter dan Jalan Yosudarso kurang lebih 20 meter juga dengan median jalan 12,5 meter. Jarak tiang listrik yang berada di sekitaran tapak kurang lebih 40 meter sampai 50 meter. Untuk analisis sirkulasinya, sirkulasi jalan yaitu berada di Jalan Hendrik Timang memiliki satu jalur, tapi dengan pengguna motor 2 jalur, jadi tidak memiliki pembatas antara 2 jalan raya, tapi memiliki satu jalan raya, tapi dibatasi oleh 2 pengendara sebelah kiri dan kanan untuk menuju ke arah kawasan tapak. Begitu juga dengan Jalan Yosudarso. Jalan Hendrik Timang itu menembus ke arah Jalan Rungan dan Jalan Rungan bisa menembus ke Jalan Yosudarso, tapi hingga saat ini Jalan Hendrik Timang tidak memiliki jalan alternatif ke Jalan Yosudarso. Jadi untuk menuju ke kawasan tapak kita harus melewati Jalan Induk Hendrik Timang. Untuk analisis vegetasinya di pinggir jalan kawasan tapak itu memiliki banyak pohon minyak kayu putih di sepanjang jalan menuju Gedung Merah Putih. Di kawasan Jalan Hendrik Timang juga memiliki banyak pohon minyak kayu putih dan juga tanaman-tanaman liar lainnya seperti ilalang, seperti putri malu, ciplukan, rumput-rumput gajah, dan juga tanaman liar lainnya. Kawasan tapak itu memiliki banyak sekali tanaman-tanaman liar yang karena kawasan tersebut masih minim akan pembangunan, jadi pembangunannya masih kurang. Untuk bangunan di kawasan itu juga hanya 3 bangunan. Di Jalan Hendrik Timang sebelum perempatan menuju ke arah kawasan tapak itu ada gedung MIPA, gedung Fakultas FMIPA, lalu ada gedung Merah Putih Terpadu dan gedung pembangunan IPTEK Bangun Biru. Untuk pencahayaan matahari di sini
daerah skulptur sangat cukup mampu menyinari seluruh kawasan karena minimnya vegetasi yang tinggi, pencahayaannya juga merata hingga tanah karena kawasan tidak memiliki seperti pandopo ataupun pohon-pohon tinggi, jadi sinar matahari itu langsung menyentuh ke dataran karena minimnya kawasan pepohonan yang tinggi. Untuk analisis kebisingannya, di kawasan tapak itu tidak terlalu bising oleh pengendara ataupun manusia karena mungkin itu pengaruh bangunan yang tidak terlalu banyak di daerah kawasan. Paling kebisingan yang paling sering didengar itu suara hewan-hewan kecil. Terkadang ada suara pengendara yang berlalu lalang untuk menuju ke Gedung Merah Putih, tapi tidak terlalu seramai yang ada di Jalan Yosudarso. Untuk analisis potensi tapak sendiri, tapak berada pada kawasan pembangunan prioritas. Di sini, kawasan tapak juga memiliki kawasan yang ditumbuhi tanaman liar. Sekitar tapak juga memiliki beberapa rawa yang berair. Nah, untuk ide konsep skulptur yang saya buat itu diambil dari konsep bentuk bumerang, yang dimana bentuk utamanya itu ada persegi, lingkaran, dan segitiga. Jadi untuk pembangun utama yang ada di bawah itu ide awalnya itu dari lingkaran, segitiga, dan persegi, dan untuk yang 4 pilar yang ke atas itu diambil dari konsep bentuk bumerang yang ada di gambar pertama. Bumerang itu kan bentuknya setengah lingkaran ya, jadi itu adalah setengah lingkaran yang saya potong lalu saya bagi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian itu yang saya jadikan sebagai skulptur 4 tiang pilar yang menjulang ke atas gitu ya. Berikut gambar tampak dari perspektif dari tampak atas, tampak kanan dan kiri, dan tampak potongan.